Nah, udah. Lalu ditotalkan, sama kan semuanya 5.864. Nah, lalu kita cari jumlah kuadrat A. Nah, jumlah kuadrat A itu rumusnya yang tadi ya, saya langsung ke rumus yang nggak dipakai lagi, langsung ke hasilnya aja, angkanya yang kita masukkan. Ingat, kalau untuk JKA, A berarti yang dibagi itu B kali R. Kalau menjawab JKB, berarti yang dibagi itu A kali R. Nah, kalau masalah rumus nggak usah dihafal. Nanti kan ada contekan untuk rumus. Oke. Nah, untuk yang JKA ini berarti yang mana yang untuk A? Nih, kan yang kalau dari tabel, yang A yang mana hasilnya? Ini kan A. A-nya ada A1, A2, A3. Berarti A1 itu yang ini, 2075. A2, 1890. A3, 1899. Jadinya 2075 kuadrat ditambah 1890 kuadrat tambah 1899 kuadrat dibagi BR. Dari data sih kita langsung bisa aja lihat, oh iya dibagi 4 dong, kan gitu. 4 dikali 3. Nah, ini salah ya, bukan 3 kali 4, 4 kali 3 ya. Saya ganti dulu biar jangan ini. Kok 4 kali 5? Oke, B ada 4, K-nya kelompoknya ada 3. Udah dapat kan nilai JKA-nya? Lalu kita cari nilai JKB. JKB-nya itu yang mana? B kan ini, berarti nilai yang kita masukkan yang ini. 13.1317 kuadrat tambah 1.443 kuadrat tambah 1.482 tambah 1.622 kuadrat dibagi A kali R. Ya, kalau B berarti A kali R. A-nya 3, kelompoknya 4. Dikurang FK, hasilnya 5258,00. Udah dapat JKA, dapat JKB. Lalu kita cari JKAB. Untuk yang interaksi. JKAB-nya dari mana ini 470-nya? Nah, masuk lagi ke tabel yang ini. 470 kuadrat tambah 492 kuadrat tambah 531 kuadrat dan seterusnya tambah 515 kuadrat dibagi R. R dibagi kelompoknya ada 3, lalu dikurang FK, dikurang JKA, dikurang JKB. Hasilnya seperti ini. Ya, bisa? Oke. Sudah dapat kita JKA, JKB, JKAB. Lalu kita mau cari nih nama. Nah, untuk JK kelompok itu kita buat tabel juga. Gitu supaya kita tidak bingung. Kita buat juga tabelnya. Nah, ini rekap total kelompok atau bloknya. Dari mana ini 690, Bu? 684 dari mana? 701 dari mana? Gitu ya. Nah, kan kelompok kita ada 3. Jadi setiap kelompok pada kelompok 1 kita jadikan satu tabel. Nah, nih. Balik lagi ke data awal. Nah, mana ini yang ada kelompok 1? Ini kan kelompok 1. Nah, totalnya berapa? 690. Nah, kelompok satunya lagi untuk yang olah tanah kedua, yang A2, berapa? 642. Kelompok satunya lagi yang untuk yang olah tanah 3 berapa? 643. Nah, ini kita gabungkan, kita jumlahkan semua. Yang di kelompok 1, 690 tambah 642 tambah 643. Yang di kelompok 2, 684 ditambah 633 ditambah 614. Yang kelompok 3, 701
ditambah 615 ditambah 642. Nah, ini dia. Jadi untuk yang kelompok 1 dari semua yang kelompok 1 dari olah tanah yang pertama, kedua, ketiga digabungkan. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang kelompok 1 1975. Kelompok 2 1931. Kelompok 3 1958. Nah, untuk yang sampai di sini yang untuk rekap total kelompok, masih paham? Atau ada yang paham? Paham ya? Nah, jadi jadi yang untuk tabelnya itu nanti tambahkan aja 2, satu untuk yang rekap tabel untuk yang perlakuan, satunya lagi untuk yang kelompok. Perlakuan kalau kita mau cari JKA, JKB sama JKAB. Untuk total kelompok blok ini untuk kita mencari JK kelompoknya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. 1975 ini, totalnya ini, total si kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, lalu dibagi dengan A kali B. A-nya berapa, B-nya berapa, lalu dikurang FK. Jadi, jumlah kuadrat kelompoknya 82,06. Nah, selanjutnya, kita cari jumlah kuadrat galat JKG-nya. Untuk JKG-nya, JKT dikurang JKK, dikurang JKA, dikurang JKB, dikurang JKAB. Hasilnya semuanya jadinya JKG-nya 2204,61. Nah, udah dapat ini semua, tinggal kita masukkan ke tabel sidik ragamnya. Nah, sumber keragamannya ya di sini buat aja langsung bentuk tabel seperti ini. Lalu faktor A olah tanah, faktor B pupuk organik, interaksinya AB, kemudian blok atau kelompok, galat atau total. Nah, untuk derajat bebasnya rumusnya A kurang 1, berarti kita untuk A2. Untuk faktor B kurang 1, berarti DB itu 3. Untuk yang DBAB, rumusnya A kurang 1 kali B kurang 1, berarti hasilnya 6. Untuk yang kelompok, R kurang 1, berarti kelompok 3 kurang 1, hasilnya 2. Untuk yang galat, DB galat, AB kali R kurang 1. A3, B4, 12. R-nya 3, kurang 1, 2, berarti 12 kali 2, 22. Totalnya semua 2 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 22, 35. Ya. Atau pakai rumus ABR kurang 1. Oke. Untuk jumlah kuadrat JK, kita masukkan hasil yang kita dapat tadi. Untuk JKA berapa, JKB berapa, JKAB berapa, JKK atau JK kelompok berapa, JKG berapa, JK total berapa. Nah, untuk nilai kuadrat tengahnya, JKA dibagi DBA, JKB bagi DBB, JKAB bagi DBAB, JKK bagi DBK, derajat bebas kelompok. Kemudian JKG dibagi DBG. Nah, untuk yang F hitung, ya, hasilnya kita dapat dari KTA, hasil yang ini dibagi dengan KTG. KTB dibagi ini, dibagi dengan ini. Yang ini juga dibagi dengan yang ini. Lalu yang blok dibagi dengan yang KT galat. Nah, untuk yang F tabelnya, kita buat pada taraf kepercayaan 95%, 0,05 ya. Untuk F tabel juga disesuaikan. Kalau untuk yang faktor A berarti derajat bebas A dicari F pada tabel F tabel 0,05 ya, DBA-nya 2 berarti G-nya
berapa? 22 ya, berarti 2,22 dicari di F tabel. Nilainya di F tabel. Lalu untuk yang F tabel faktor B juga seperti itu, DBB, DBG. Nah, kalau ini juga DBAB, DBG. DBK, derajat bebas kelompok, DBG. Berarti 2,22 untuk cari nilai dari F tabelnya. Nah, lalu kita cari kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pada taraf kepercayaan 95%, pengaruh faktor A, si olah tanah tadi, karena F hitung olah tanah, F hitung kita untuk faktor A 9,048 lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, olah tanah signifikan berpengaruh terhadap indeks stabilitas agregat tanah tadi. Nah, untuk faktor B, ya, hasil F hitung kita 17,490. Maka ini lebih besar dari nilai F tabel kita yang 3,049. Maka H0 ditolak. Artinya apa? Pupuk organik signifikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks stabilitas agregat dari tanah. Lalu, pengaruh interaksi. Nah, hasil F hitung interaksi kita ternyata lebih kecil dari F tabel. Maka H0-nya diterima. Artinya, interaksi tidak signifikan atau tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil. Lalu, pengaruh kelompok. Nah, karena F hitung kelompok kita lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya, kelompok atau blok tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil atau indeks stabilitas agregat. Nah, ini untuk hasil dalam mengerjakan SPSS-nya. Gitu. Nah, ini 9,048. Nah, kalau ini kalian cari manual, ini 9,047 sekian. Nah, itu dibulatkan jadi 9,048. Nah, hasilnya ternyata dengan yang di SPSS sama 9,048. Gitu ya. Sebenarnya kalau masalah hasil ini juga bisa saja mungkin nanti jawaban kalian 9,04776 sekian. Kan itu kan sama ya 9,048. Nah, yang penting itu kalau beda-beda koma-koma gitu itu mungkin salah itu mungkin relatif karena perbedaan berapa koma di belakang koma gitu. Tapi kan hasilnya dari signifikannya langsung kelihatan nih. Kalau lihat dari hasil SPSS ini kan dia 0,001. Berarti dia kan masih lebih besar dari 0,005. Ya kan? Nah, jadi lebih besar, lebih kecil ya dari 0,005. Berarti dia masih signifikan. Pokoknya kalau untuk melihat dari SPSS, kalau angka yang kita hasilkan itu, ini 0,00 sekian ini, dia harus tidak boleh melewati 0,005. 5%. 0,005. Kalau masih 0,004 sekian, itu masih signifikan. Tapi kalau udah 0,051, berarti dia sudah tidak signifikan. Ya. Jadi yang ini untuk perlakuan A, dari sini kita bisa lihat langsung berarti yang signifikan ialah si perlakuan A dan perlakuan B. Tapi kelompok di sini sudah 0,6669. Ya, sudah jauh sekali, berarti dia tidak signifikan, sudah di atas dari 0,005. Nah, untuk yang interaksinya juga seperti itu. Hasilnya di sini 0,601. Nah, berarti dia sudah tidak signifikan, sudah lebih besar dari 0,005.
Udah. Kalau untuk penyelesaian SPSS sebenarnya lebih cepat dibandingkan dengan manual. Nah, kalian boleh membuktikan nanti hasil yang kalian kerjakan yang manual dengan yang SPSS. Oke, sebelum kita ke SPSS, untuk yang manual ini ada yang dimengerti? Saya mau nanya. Ngerti sih, Bu. Saya stop di JKP sama JKAB, Bu. JKB sama JKA? JKAB. Gabungan JKA, JKB ngerti, Bu. JKAB. Nah, itu. Oh, ini masih bingung ya. Jadi untuk mempermudah, makanya kita buat seperti ini. Kita buat lagi tabel yang seperti ini, gitu ya. Jadi ini 470 ditambah 492 tambah 531 tambah 582. Tadi ingat dari mana 470-nya? Nah, kembali lagi yang ke sini. Iya, tahu, Bu. Kosongnya dari sini. Nah, terus masalah rumus. Kalau masalah rumus ditanya, ini rumusnya, gitu. Berarti, kok ini? Nah, nih, bagi R, baru kurang FK, dikurang lagi JKA, dikurang lagi JKB. Kurang FK. Nah, kurang FK, kurang JKA, kurang JKB. Nah, Bu, makasih, Bu. Ya, saya paham ya. Jadi sebenarnya untuk mempermudah, saya rasa baiknya dibuat aja tabel yang seperti saya buat ini. Maksudnya ada tabel untuk perlakuan, ada tabel untuk blok. Gitu. Kalau hanya langsung ke tabel utama tadi yang tadi kita siapkan itu yang di awal, takutnya nanti jadi membingungkan untuk mencari. Iya ya. Berarti nggak ada JKP ya, Bu? Saya soalnya seingat saya pas belajar sama Bu Atin ada JKP, apa saya ya, salah gitu? Ya, untuk yang ini memang ada JKP-nya, tapi yang ini saya buatnya nggak usah pakai JKP. Toh nanti di perhitungan juga tidak diperlukan untuk yang JKP-nya. Iya, iya. Gitu. Ya, Bu, mengerti, makasih. Iya. Bagaimana yang lainnya? Paham? Jadi kalau saya langsung kasih soal bisa. Hari ini saya satu soal saja, tapi langsung dikerjakan. Kan kita nggak ada ya, langsung pada wajahnya melotot. Wajahnya langsung wow. Satu soal tapi membutuhkan waktu yang lama juga. Ya. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak paham kasih tahu saja ya. Jangan dipendam-pendam. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Ini yang kelas B udah ikut gabung juga kan semua? Nih, mana PJ-nya ini? Probor ini. Ini kalau Anda paham, kasih tahu saja. Udah paham yang ini untuk penyelesaian soalnya? Mungkin kalau tidak dipraktekkan, mungkin agak ini ya, sedikit masih bingung menurut saya ya. Tapi nggak tahu apabila kalian sudah langsung paham, wow, luar biasa gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya mungkin masih agak bingung-bingung kalau tidak langsung dipraktekkan. Ya, oke. Baik, selanjutnya kita ke penyelesaian SPSS. Oke. Saya ambil dulu datanya. Mana data latihan? Nah, ini. Sama seperti sebelumnya ya untuk penyelesaian SPSS. Pertama kita buka SPSS-nya lalu kita klik yang di bawah ini variable view. Ibu, SPSS-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan ya?
Kenapa belum Mesti kelihatan ya? PPT Ibu. Kok gitu? Share screen-nya mungkin diganti dulu deh Ibu. Oh iya ya. Baik. Terima kasih. Nah, kalau ini udah kelihatan? Sudah Ibu. Ya, Ibu. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya, sama sebelumnya kita pakai SPSS, pertama sekali yang kita cari ialah variable view-nya. Yang kita pilih variable view. Lalu di sini kita klik namanya apa? Perlakuan, misalnya di sini saya buat perlakuan A, ya, atau faktor A. Nah, perlakuan B. Kemudian saya buat lagi di bawahnya kelompok. Lalu indeksnya atau bisa saja dibuat hasil. Nah, ini semua sudah. Lalu kita pilih labelnya. Boleh diisi. Misal perlakuan A ini menunjukkan olah tanah. Perlakuan B menunjukkan pupuk organik. Nah, kelompok menunjukkan blok. Lalu indeks stabilitas agregat tanah tadi menunjukkan hasil. Nah, sudah kita isi, lalu kita klik value-nya. Nah, saya buat di sini value 1, labelnya 1, menunjukkan bahwa olah tanah kan tadi ada A1, A2, A3 gitu ya. Lalu untuk pupuk organik. Untuk pupuk organik value-nya angka 1 menunjukkan dia pupuk organiknya tadi itu 0. Kemudian angka 2 menunjukkan pupuk faktor B-nya 10. Kemudian angka 3 menunjukkan dia pupuk organiknya 20. Angka 4 menunjukkan pupuk organiknya 30. Oke kan? Nah, lalu kelompoknya diisi juga value-nya 1 kelompok 1, 2 sebagai kelompok 2, 3 sebagai kelompok 3. Nah, nanti ini sudah terisi, lalu kita ke data view. Nah, ketika data view ini nanti muncul ketika kalian praktekkan, ini semua kosong nih. Angka 1 ini nggak ada. Yang terisi hanya perlakuan A, ini yang di atas ini. Lalu perlakuan B, kelompok, sama indeks stabilitas agregat. Nah, untuk mempermudah ya, kan tadi perlakuan kita ada 3. Perlakuan A kita ada 3. Perlakuan B kita ada 4. Kelompoknya ada 3. Jadi, tulis aja dulu di angka kelompok. Karena angka kelompok ada 3, berarti 1, 2, 3. Nah, perlakuan untuk yang perlakuan B-nya 1. Udah, berarti untuk perlakuan B yang kedua, kelompoknya ada kelompok 1, 2, 3. Nah, perlakuan B yang ketiga, kelompoknya ada 1, 2, 3. Kemudian 4, kan ada 4 perlakuan, 4 taraf di perlakuan B gitu. Nah, 4, kelompok 1, 2, 3. Nah, ini sistemnya ini sama juga dengan yang untuk yang RAL faktorial. Nah, jadi untuk perlakuan kita kan ada perlakuan A ada 3, berarti dari 1 sampai 12. Ini khusus untuk yang perlakuan A. Gitu juga untuk perlakuan 2. Nah, cara pengisiannya seperti ini ya. Ingat kelompoknya ada 3, untuk perlakuan B ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di sini, nah ini kan perlakuan A-nya hanya ada sampai 3. Total semuanya kan tadi 36. 3 kali 4 kali 3. A3, B-nya 4, kelompoknya 3. Berarti semua total 36.
Udah. Sampai di sini paham? Setelah itu, lalu kita masukkan hasil. Ya, berarti untuk yang hasil ini kita lihat dari tabelnya nanti. Untuk yang perlakuan A1, perlakuan B1, kelompok 1. Ini bagaimana melihatnya, gitu ya. Kita kembali ke tabel. Mana tabel kita ya? Nah, nih cara memasukkannya. Tadi kalau masih ingat ya di SPSS tadi di sebelah di sininya itu ialah yang faktor A, baru faktor B, baru kelompok. Nah, berarti kalau faktor A-nya 1, ini kan ini B1 ya, B1, 2, 3, 4. Kalau di SPSS. Berarti yang kita masukkan ini 154, 151, 165. Kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi lebih gampang kalau bentuk tabel kita seperti ini, tabel awalnya gitu. Kalau untuk di SPSS kan dia tinggal gampang. Tinggal 154 masukkan 151, 165. Lalu masuk lagi nih untuk yang faktor B-nya 2 ya. Berarti 166, 166, 160. Untuk yang faktor B-nya 3, berarti kita masukkan 177, 178, 176. Berurut dia ke bawah. Karena di SPSS itu kelompoknya kan juga seperti ini ya, berurut 1, 2, 3 gitu. Nah, untuk yang B4 193, 189, 200. Nah, yang ini tadi. Nah, 200. Oke ya. Untuk memasukkan ini udah bisa ya. Untuk memasukkan hasil datanya. Yang penting jangan sampai salah. Jadi bisa lagi dikoreksi, dilihat dari tabel kita. Nah, kalau perlakuan A kita 1, perlakuan B kita 1, untuk yang kelompok 1 harus 154. Tapi kalau tadi mengikuti bentuk tabel seperti yang di awal tadi ini tinggal diturunkan aja 154, 151, 165. Lalu 166, 166, 160. Ya. Tinggal cara pemasukannya ini aja, jangan sampai salah. Lalu nanti untuk perlakuan A yang kedua juga sama seperti itu. Oke, udah semuanya terisi semuanya ke 36, lalu kita sama kayak yang sebelumnya juga ya. Kemudian univariat. Nah, bedanya ini untuk penyelesaian ini sama dengan yang RAL. Nah, tapi kalau di RAL itu ulangan tidak kita masukkan ke fix faktornya. Nah, untuk yang ini, maka di sini kita masukkan hasil. Dependent variabelnya hasil. Nah, untuk fix faktornya, semua perlakuan A, perlakuan B, lalu kelompok. Bedanya kalau di RAL, ulangannya kita tidak masukkan, jadi cuma ada faktor A dan faktor B. Tapi kalau di kelompok, kita masukkan si bloknya, kelompoknya. Nah, ini sudah terisi semua, baru kita klik model. Lalu kita klik yang custom. Nah, ini kita masukkan perlakuan A, kita masukkan. Kita klik lagi perlakuan B, kita masukkan. Lalu kita mau buat nih interaksinya. Interaksinya tinggal di-shift-kan aja ini, duanya, lalu klik ini. Nah, langsung ada kan tanda bintang ini menunjukkan adanya untuk melihat interaksi. Gitu. Nah, selanjutnya yang kelompok kita masukkan. Udah semuanya kita continue. Lalu kita klik ini, post hoc. Nah, ini juga kita masukkan. Kelompok juga kita masukkan. Udah. Lalu kita di sini kita pilih Duncan aja lah gitu ya untuk uji lanjutnya.
Oke, continue. Udah, oke. Nah, ini hasil kita. Kalau menyimak tadi itu sama nggak dengan yang ini? Yang untuk PPT tadi. Untuk perlakuan A signifikan kan? Untuk perlakuan B signifikan. Yang tidak signifikan tadi interaksi perlakuan A dengan perlakuan B interaksinya sama kelompok, tidak signifikan. Nah, hasil ini hasil SPSS-nya. Di layar kalian yang kelihatan, tabelnya sudah kelihatan belum? Saya ganti ke tabel, bisa nggak langsung? Tidak, tanpa Ibu. Tidak ya? Yaudah, coba ingat, ini berarti untuk yang kelompok 0,409 ya. 0,409, kita buktikan yang punya kita. Nah, untuk yang blok kelompok F hitung kita berapa? 0,409. Nah, berarti jawaban kita ya, jadi jawaban kita sudah sesuai dengan yang berarti jawaban kita benar gitu. Jawaban kita yang kita hitung manual sama yang SPSS benar. Jadi sebenarnya lebih cepat ya. Lebih cepat kalau menggunakan SPSS gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa membandingkan jawaban kalian dengan menggunakan SPSS. Masuknya yang manual kalian kerjakan itu sudah benar atau tidak, bisa dicoba dites dengan SPSS. Nah, kalau penelitian kan bisa saja tarafnya itu banyak, bukan hanya 4, atau ulangannya nanti banyak gitu. Nggak mungkin kan cara penyelesaiannya dengan manual, kapan selesainya gitu. Makanya ada aplikasi yang SPSS ini. Nanti kalian butuhnya itu nanti ketika kalian sudah penelitian gitu. Untuk yang SPSS, ada yang mau ditanya? Masih membingungkan untuk caranya? Ibu bentar lihat lagi Bu JKB. Saya masih salah di situ Bu. Yang lain udah benar sih. Yang JKB Bu. Untuk yang apa itu Andika? JKAB. Interaksi Bu, interaksi antara A dan B. Di SPSS atau di ANOVA? Di ANOVA Bu. Di ANOVA. Yang manual ya? Iya, yang manual. Ini. Masih salah di mana kamu ya? Masih bingungnya di mana? FK nggak kurangkan JKA-nya dengan tidak kurangkan JKB-nya. Ya Bu. Nggak tahu kenapa saya salah. Ya, yang penting udah benar sih. Iya, yang penting kamu sudah paham aja gitu ya. Cara penyelesaiannya, kalaupun jawabannya ada yang salah misalnya, tapi setidaknya sudah tahu caranya di mana kesalahannya. Ya, Andika? Ya, Bu. Yang lain bagaimana? Ini kok pada diam semua? Tiba ini nanti Bu, boleh tambahan nggak Bu? Boleh review nggak Bu? Ulang Bu, mau ujian. Sudah pada paham semua ini ya? Saya rasa sih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang untuk RAL, apa kita mau coba ya untuk yang RAL juga? Atau sudah? Iya Ibu. Ayo kita mencoba kembali Bu. Yang RAL ya?
Oke. Mana ya filenya? Bentar. Kok nggak mau dia ya? Oke, ini yang untuk penjelasan dari RAL faktorial kemarin. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya seorang peneliti melakukan bla 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 ya. Kita lihat langsung dan dianggap intinya di soal kalau dijelaskan homogen berarti kita cara jawabnya dengan menggunakan RAL. Lalu datanya kemarin seperti ini. Ya, ini juga sama dengan cara rak tadi. Ya, ini kita totalkan. Ini sebagai ulangan. Kalau di kita tadi di rak ini dijadikan sebagai kelompok. Nah, ini untuk metode linearnya saya rasa udah. Kemudian hipotesis yang kita uji, faktor A, faktor B, dan interaksi. Tidak ada di sini yang namanya pengelompokan atau ulangannya yang dilakukan hipotesis atau diuji gitu. Cukup hanya 3 saja yang untuk yang RAL. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu ini untuk tabel sidik ragamnya ya. Lalu ini untuk faktor koreksinya. Sama rumusnya ABR. Ini sama juga dengan FK untuk mencari yang rak. Nah, lalu yang ini jumlah kuadrat total. Nah, ini juga sama ya caranya ya. Dari mana tabelnya tadi berarti 8,53 tambah 32,00 kuadrat tambah terakhir 40,20 kuadrat. Lalu dikurang dengan FK. Nah, kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuannya lihat dari sini. Nah, ini 6639, 139,06 kuadrat. Nah, boleh dibuat JKP perlakuan. Kalau tadi di rak, saya tidak tampilkan yang JKP perlakuan. Karena untuk yang ini nanti yang dibutuhkan itu, hasilnya itu, kalaupun kita pakai JKP perlakuan boleh. Jikapun tidak, itu karena kita cuma cari melihat faktor yang kita uji itu hanya faktor A, faktor B, interaksi sama pengelompokan. Gitu. Kemudian JKA seperti ini, B kali R dari mana? Hasilnya tadi 16319 itu dari sini tadi. Nah, ini kuadrat tambah 321,73 kuadrat. Ini untuk subtotalnya, untuk yang JKA. Lalu ini untuk JKB-nya, sama ya, kurang lebih ini sama dengan yang rak faktorial tadi. Itu caranya. Tapi di sini kita tidak buat tabel lagi, karena langsung lihat tabel yang utama tadi. Gitu. Kalau mau dibuat juga boleh di sini, kalau mau buat lagi tabel tersendiri. Oke. Lalu tinggal cari jumlah kuadrat AB. JKAB-nya
hanya rumusnya JKP kurang JKA kurang JKB. Nah, kalau tadi di RAK dia lebih ribet ya untuk JKAB-nya, perhitungannya tidak sesimpel ini untuk yang interaksinya. Lalu JKG, jumlah kuadrat Galat. Nah, lalu masukkan ke tabel sidik ragamnya. Ya, sama. Ini tabel sidik ragam. Nah, kemudian kesimpulannya pada taraf 95%, 0,05. Ini si kadar protein dia signifikan, varietas ikan dia signifikan, tapi di interaksi dia tidak signifikan. Lalu ke SPSS-nya. Di sini kelihatan yang signifikan kadar protein 0,004 sama varietas 0,000. Nah, kalau dia interaksinya itu 0,553, berarti dia sudah melebihi dari 0,005, berarti dia tidak signifikan. Nah, untuk penyelesaian ini dengan menggunakan SPSS itu juga sama modelnya dengan menggunakan RAK. Tapi di SPSS kita tidak memasukkan kolom ulangan. Ya, tidak dimasukkan kolom ulangannya. Cara kerja contoh soal. Ibu, terus yang di ANOVA di di PPT berarti bedanya JKP-nya itu nggak dibagi ulangan kan, Bu? Itu doang untuk nyari JKAB tadi. Yang untuk RAK, untuk yang RAK atau RAK? Yang RAL. Yang RAL enggak. Iya, nggak dibagi tiga. Bedanya Interaksi. nggak dibagi ulangan. Enggak, dan kalau di RAL JKAB-nya itu hanya JKP kurang JKA kurang JKB. Kalau di RAK dia tadi pakai itu lagi angka yang ada di dalam kolomnya tadi. Iya, FK. Angka yang ada di kolomnya tadi itu baru dibagi 3, dibagi kelompok, lalu dikurang FK, dikurang JKA, JKB. Jadi lebih ribet ya, bilangnya lebih ribet untuk yang RAK, untuk penyelesaian interaksinya, JK kuadrat AB-nya. Nah, yang untuk RAL gimana? Sudah paham yang untuk RAL? Oke, tidak usah dihafal rumusnya, dipahami aja cara penyelesaiannya. Ya, karena kalau ujian itu nggak ada yang namanya rumus itu dihafal. Ya, biasanya dan kemarin juga kan open book ya. Biasanya kalau masalah rumus itu pasti disuruh siapkan khusus untuk penyelesaian rumus. Nah, kalau di kami kemarin itu hanya kertas selembar yang berisi rumus-rumus perhitungan dari faktorial atau dari RAL, RAK, RBSL, RAK faktorial, RAK faktorial gitu. Nah, kalau kalian kan bisa ngelihat contoh ya kan, lihat contoh, ngerjakan udah pasti bisa. Kalau masalah ujian. Oke, sampai di sini ada yang lagi masih membingungkan, khusus yang untuk RAK mungkin agak. Iya. DB Galat sama DB total gimana, Bu? Yang untuk itu aja. RAL. Iya, untuk RAL. Untuk RAL ini DB-nya. DB Galatnya. DB totalnya. Nggak beda kan, Bu, sama RAK? Beda gak, Bu? Yang enggak, ini A kurang 1, B kurang 1, A kurang 1, B kurang 1. Nah, ini beda. Ini kalau yang di RAK bukan ABR. ABK. Coba deh sama iya. Jadi makanya saya bilang tadi itu untuk tabel sidik ragamnya itu yang DB itu perlu kalian perhatikan karena berbeda setiap RAL, setiap percobaan. Misalnya kalian pakai RAL dengan menggunakan RAK itu beda
penyelesaian untuk derajat bebasnya. Jadi untuk yang rak, galatnya itu dibandingkan dengan yang ral lebih sedikit galat dari rak gitu. Nah, artinya dengan menggunakan metode percobaan dengan yang rak berarti tingkat kesalahan atau tingkat error dari penelitian kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan ral. Gitu. Jadi makanya umumnya si peneliti menggunakan rak karena itu tadi jumlah galatnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan ral gitu. Mungkin yang ini juga bisa ada nggak di sini? Nah, ini boleh dilihat juga nih derajat bebasnya ini. Ini rumusnya ini saya rasa berbeda sama dengan yang rak. Untuk yang rak nah, kalau rak ABR kurang 1. ABR kurang 1. Sama saya rasa nih untuk DB-nya. Iya, tapi yang DBG-nya gimana, Bu? DB galat. DB galat yang berbeda ya. Iya, enggak, saya nanya, Bu, saya nggak tahu soalnya. Bentar, saya save. Nah, ini untuk yang DB galat yang rak. Cara rumusnya AB kali R kurang 1. Kalau yang ral tadi, kalau untuk totalnya ABR kurang 1 juga yang untuk yang ral. Untuk yang DB galatnya, untuk yang rak, kita pakai rumusnya ABR kurang 1. Nah, misalnya pun nanti untuk yang di ral, kamu tidak tahu rumus untuk mencari DB galat, tinggal lihat aja kalau kamu tahu cara untuk menghitung yang DB total 35, nih, yang ini, terus yang ini kita tutup, yang 22 kita tutup. Nah, berarti 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2, 13. Berarti 35 dikurang 13. Jadi untuk yang DB galatnya 22. Gitu. Iya, Bu, paham. Yang penting DB totalnya ABR kurang 1. Kamu udah tahu nih misalnya DB totalnya 35. Tapi kamu nggak tahu, tiba-tiba kamu bingung nih untuk cari DB galatnya gimana. Nah, sama juga nanti untuk yang di ral. Kalau kamu tidak tahu DB galatnya, ya cara rumusnya gimana, misalnya tinggal kamu isi aja yang kosong dengan cara yang ini tadi. Berarti pokoknya yang kamu hasilkan untuk DB galat ini harus total semuanya itu 35. Jadi 2 tambah 3, 5 tambah 6, 11. Tambah 2, 13. Jadi 35 dikurang 13. Berarti untuk DB galat 22. Nah, untuk ral juga seperti itu juga buat caranya, ya. Berarti yang kita cari DB total dulu baru DB galat ya, Ibu? Boleh ya, mau yang mana duluan? Mau cari DB galatnya, kalau udah tahu rumusnya silahkan. Mau DB totalnya duluan yang mau dicari, boleh silahkan. Nanti yang penting di akhir harus kalian hitung semua totalnya itu benar gitu. Maksudnya sesuai dengan DB total. Gitu. Kalaupun misalnya kita nggak mau cari DB total, boleh. Jadi kita kalau sudah dapat untuk yang DB A, B, AB sama kelompok sama galat, tinggal dijumlahkan semuanya, baru langsung dapat angka 35. Misal kita nggak pakai yang namanya rumusnya, gitu. Nggak pakai rumus total yang ABR kurang 1. Gitu. Nah, kalau mau ngerjain yang totalnya dulu, baru mau cari berapa sisanya untuk mendapatkan galat, boleh. Atau tahu rumus untuk yang galatnya, nggak usah ngerjain yang DB total, pakai rumus-rumus ini, tinggal tambahkan semuanya juga boleh.
Ya, gimana kalian nyaman ngerjakan, mau yang mana duluan dicari gitu. Kalau mau lebih gampang cari DB totalnya, kita tinggal masukin rumus aja gitu. Untuk yang galat juga sini sudah ada rumusnya tertera. Paham Ibu, makasih Ibu. Ya, Andika gimana? Masih bingung juga yang interaksi ya? Atau DB galatnya? Enggak Bu, udah Bu, jelas. Makasih Bu. Yang lain bagaimana? Cobalah ini dihidupin dulu semua videonya. Entah ada yang lagi masak ini ya kan? Oke. Oke. Baik, Rizka Amalia gimana, paham? Ah, kaget dia. Oke, itu Nabil kenapa rambutnya seperti itu? Setelah belajar rak kok jadi seperti itu? Berkelompok-kelompok rambutnya. Kusut Ibu, kayak pikiran saya. Pikiran kusut. Anissa mungkin bisa membantu untuk merapikan pikirannya yang kusut loh, Anissa maksud saya. Bukan rambutnya di. Oke. Anissa Damayanti. Udah bisa kita ujian? Ini ujian kapan ya? Minggu depan ya? Kata Rini, Proborini ya. Proborini panggilannya apa sih Rini? Saya kalau ngomong Proborini. Rini ya? Rini, Bu. Panggilannya Rini. Jadinya memang minggu depan ujian untuk yang rancop. Iya, Bu, tanggal 23 buat kelas BB. Oh, oke. Berarti hanya sampai di RAL ya? Rak faktorial. Tias, Herning Tias gimana, paham? Paham, Ibu. Baik ya. Yustika nih. Yustika Tri Asmara. Saya sambil absen ini ya. Baik, Aldira. Firda. Kalau begitu, kalau sudah paham, saya coba kasih satu saja contohnya, tapi langsung dikerjakan. Maksudnya nggak sampai 1 mingguan tuh pengerjaannya gitu. Biar langsung apa ya namanya ya? Tidak menerka-nerka lagi gitu, langsung dipraktekkan. Kan nanti saya kirim deh nanti ini PPT-nya. Boleh nanti dilihat cara penyelesaiannya dari PPT ini. Ya. Software. Mana paham? Ya. Lalu oke, saya udah lihat semua nih wajah-wajah kalian nih. Siva, Nuranisa, Nadia, Hanifah, Amara, Siti, Nadia, Siva, Laras. Oh ya, ini kita kan karena berhubung juga fisiologi tumbuhan ya, FISTUM. Besok kita kuis ya. Hari ini praktikumnya udah selesai atau belum ya? Udah praktikum ke-10 ya? 11 Ibu. 11 ya? Yang 11 iya. Udah Edilen etilen ya? Bu. Edilen ya? Seharusnya hari ini Iya, Ibu. kuis. Tadi Bu Reni menghubungin saya, hari ini kuis, terus saya bilang, Bu besok aja, besok pagi. Besok pagi kita kuis. Ya. Tadinya ibunya meminta hari ini atau besok gitu. Kasih pilihan ke saya bilang besok aja gitu ya. Jadi besok kuis pagi. Kuis praktikum kan ya, Bu? Ya, kuis praktikum bukan kuis kuliah. Oke. Ya.
Mentari, bagaimana Mentari? Mentari bersinar. Untuk yang Ra? Iya Bu, ya insya Allah udah paham sih Bu, PPT Ibu juga jelas banget sih. Ya, baik ya. Jadi bisa nanti kalau agak-agak kurang paham boleh lihat PPT atau boleh juga japri ke saya misalnya, Bu, jawaban saya kok minus ya? Teman saya kok jawabannya positif gitu. Ya. Raihan, gimana Raihan? Paham? Oh ya. Si Ibu saya Aga. pengen nanya Bu. Ya, siapa ini? Nabil ya? Siapa yang ngomong? Iya Bu. Bu, menurut Ibu kalau misalnya kita ngitung Bu, angka yang di belakang koma kita masukin, saran Ibu berapa Bu? Karena kan kalau misalnya ada yang masukin 2 angka di belakang koma, ada yang masukin 5 angka di belakang koma, itu hasilnya bakal beda Bu. Kalau saya sih semakin banyak koma semakin bagus ya istilahnya. Boleh 5 atau 6. Makasih Ibu. Untuk supaya nilainya tidak begitu langsung jomplang bedanya, bisa 5 di belakang koma atau 6 di belakang koma. Sebenarnya sih 3 itu udah banyak juga sih di beberapa penelitian juga umumnya menggunakan 3 gitu. Yang penting kalau misalnya satu data kamu 3 di belakang koma, yang lainnya 3 juga buat gitu. Jadi kalau kamu buat 5 di belakang koma, 5 yang data berikutnya 5 juga. Jangan ada yang 5 di belakang koma, ada satunya lagi 3 di belakang koma. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu nanti pas jadi rancu. Nah, nggak apa-apa dibuat aja 5 di belakang koma. Ya, atau dan angka yang kelimanya itu mau dibulatkan atau apa, nggak apa-apa. Tapi umumnya sih 3 sampai 5 itu udah akurat. Udah tidak begitu jomplang nanti hasilnya di belakang koma. 5 boleh, atau 6 juga boleh. Ya. Aulia Ramanda, kaget dia. Oke. Novita Rahma. Bagaimana Novita Rahma? Saya. Baik, yang untuk ini ada lagi yang mau ditanyakan? Selesai ini nggak ada masuk kan? Ada masuk ya? Jam 1 kan nggak ada kan praktikum kan? Nanti jam 3 mungkin ada yang masuk mata kuliah pilihan. Berarti ini 11:19. Boleh dikerjakan soalnya. Cuman 1 soal saja. Supaya kalian praktik langsung gitu. Biar jangan awang-awang gitu pikirannya. Ya langsung bisa dipraktikkan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan. Rido Ramadan, gimana Rido? Itu layarnya sepak bola ya? Itu di mana itu? Bisa Rido? Insya Allah bisa Bu. Oh ya. Ini telinganya kalian semua ini di Jabodetabek atau ada yang di luar pulau nih? Saya di luar pulau Bu, Bekasi Bu. Saya di luar negeri Bu. Itu di luar planet. Iya, luar planet Bu. Jauh amat ya luar planet. Siapa yang di luar negeri tadi tuh? Samuel. Iya Ibu. Luar negeri mana Samuel? Negeri Harapan Indah Bu. Negeri Harapan Indah bukannya Bekasi ya? Iya bukan sih. Siapa sih ini orang Bekasi? Harapan Indah, Harapan Baru itu Bekasi kan? Iya Bu, Arisca Bu, orang Bekasi. Siapa orang Bekasi? Arisca Ibu. Arisca. Berarti ini semua nih Jabodetabek ya? Di Pulau Jawa semua ya, Jakarta palingan nih. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan dicoba, nanti saya langsung
Ibunya hilang. Enggak, udah muncul kok, Samuel. Ya tadi saya ini koneksinya ternyata ada yang saya nggak klik. Oke. Halo Samuel. Saya nggak hilang. Tadi saya hilang kok, tapi muncul lagi. Kalian belum hilang kan? Nah, masih 70. Kita semuanya berapa sih totalnya kalau digabungin A dengan B? 69. Kalian kok pada ketawa-ketawa sih? Ada lucu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Hans nih, ada yang masih keliru Hans dengan rak. Besok kita ujian loh katanya Hans. Sudah siapkah ujian? Mudah-mudahan siap Ibu. Kan open book. Oke. Hilda, bagaimana Hilda? Iya, Ibu. Ya. Terus nanti yang namanya nggak saya sebut, ya Ibu ini nggak manggil nama saya, katanya kan. Udah terwakilin lah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau langsung mau mengerjakan soal? Soalnya tidak ini kok. Soalnya hanya satu. Oke, Ibu. baik. Kalau ya, kenapa? Kalau dikumpulin Rabu nggak bisa, Ibu. Udah satu soal. Minta dikumpul Please, Rabu. Bu. Kita selesaikan aja kalau gitu sekarang, pakai langsung SPSS, langsung dapat hasilnya. Atau mau dikerjakan sekarang aja? Nggak bisa, Ibu, kalau pakai SPSS laptop saya. Iya, Ibu. Sama. Amelia. Ya udah, kita kerjakan aja ya sekarang. Saya Selama pakai SPSS saya nggak apa-apa Bu, sanggup. Asal jangan manual. Atau kan nanti jadi nggak ini ya, kalau kita kerjain di sini, kita coba langsung SPSS-nya ini dari Zoom. Tapi nanti jadi ini ya, dapat dong hasilnya. Tapi kan yang ditanya manual ya. Kan beda toh caranya manual sama SPSS. Nggak ini kok soalnya. Inilah soalnya mana ya? Ya, tuh dibuka dulu ternyata. Bu, saya udah terlalu nyaman sama Excel. Terlalu nyaman sama Excel. Excel. Iya, Excel. Cepat tapi dapatnya itu ya, nggak ngitung-ngitung. Tapi kan kita manual, nggak usah pakai itu dulu. Ntar aja kalau udah penelitian. Bentar ya. Nih, soalnya ini. Udah lihat semua? Gak jauh beda kok sama contoh soal saya buat soalnya. Nih, datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Nah, kalau ada soalnya seperti ini, udah ada datanya seperti ini, berarti faktor A-nya ada 4. Faktor B-nya ada 3. Kelompoknya ada 3. Berarti totalnya 4 kali 3 kali 3. Berapa tuh? 12 kali 3 sama ya? 36 ya? Nah, kalau udah lihat ada data seperti ini, boleh langsung
buat tabel yang tadi aja, tabel yang kedua, tabel yang untuk perlakuan. Jadi nanti totalnya ini, total yang 1,5 ini, totalnya yang 0,8 tambah 0,772 tambah 0,667. Ya, soalnya seperti ini. Saya rasa sih dari PPT tadi mungkin bisa langsung kalian kerjakan lah dari PPT-nya. Oke, pertanyaannya sama yang sebelum-sebelumnya, cuman tuliskan model linear penjelasannya, hipotesis, lakukan pengujian dengan ANOVA, dan tariklah kesimpulan. Nah, kalau kalian mau lagi soal, mau latihan lagi, perbanyak soal, Intan langsung geleng-geleng kepala. Kalian bisa mengerjakan, misal nih, contoh soal tugas kita yang minggu lalu. Nah, di situ kan kita anggap dia homogen. Coba itu tidak dihomogenkan. Berarti ulangannya dijadikan kelompok. Jadi boleh dikerjakan lagi. Kalau mau menambah apa ya? Biar lebih paham misalnya gitu ya. Boleh. Itu soal diganti, soalnya tetap, tapi ulangannya kita jadikan jadi kelompok atau blok. Tapi kalau untuk yang saya, yang ini aja tugasnya, yang satu ini aja. Oke. Nah, kalau ini dengan SPSS juga sebentar nih selesai. Tapi kalau manual mungkin agak-agak lama ya. Nggak lama juga lah. Masa sampai hari Rabu kita kumpul? Emang kalian banyak banget ya tugasnya ya? Banyak, Ibu. Langsung ngomong si Intan banyak katanya. Nanti kalian lupa, udah mau ngerjakan yang ini, caranya udah lupa. Kelamaan. Ya udah. Rabu sebelum itu ya. Rabu kita masuk nggak? Rabu masih masuk sama Bu Atin nggak? Ini mana PJ-nya masing-masing, mungkin boleh ditanyakan lagi ya. Rini. Enggak, Bu, pas sama Bu Atin. Kenapa Rini? Siapa yang ngomong nih? Bentar. Saya, Ibu. Siapa? Saya nggak bisa lihat nih. Maaf. Rini ya? Iya, Bu. Rini. Berarti hari Rabu sama Ibu Atin udah nggak masuk lagi ya? Enggak, Bu. Oh gitu. Berarti, yang kamu ini belum? Udah ada balasannya belum? Yang tadi. Apa, Bu? Balasan dari Ibu yang tadi. Kita nanti ujiannya tentang itu doang, yang RAK sama RAL faktorial. Oh iya. Baik, ya udah dikumpulkan, berarti bolehlah ya, hari Rabu pun bolehlah. Ya udah senang si Intan. Makasih, Ibu. Hari Rabu tapi soal yang RAL dikerjakan jadi RAK, gimana? Udah pusing sih Hanifa. Ya udah satu aja ya. Satu boleh dikumpul hari Rabu. Nanti saya langsung ini deh share ke Google Classroom. Yang ini, soal yang ini. Jadi boleh kalian kerjakan. Kemudian kalian sembari belajar juga ya, persiapan untuk UAS. UASnya hanya RAL dan RAK kata menurut penyampaian dari Rini. Oke, bisa? Udah? Ada lagi yang mau dibahas? Untuk rancot udah aman. Soalnya kalau cerita dari Bu Atin, saya nggak tahu ya, Andika mungkin bisa menambahkan atau gimana ya Andika ya? Benar atau tidak, saya kurang tahu juga ya Andika. Untuk yang rancop, menurut yang yang diceritakan ke saya,
sering mengulang. Banyak mahasiswa yang mengulang. Benar nggak itu Andika? Nggak tahu Bu, saya pertama kalinya ikut rancop. Oh iya. Kalau yang saya dapat infonya seperti itu. Tapi kemarin saya lihat nilai UTS kalian bagus-bagus sih. Ya. Alhamdulillah Ibu, berkat penjelasan dari Ibu dan Bu Atin. Nabil agak berlebihan. Ya. Jadi saya rasa itu aja ya. Saya juga taunya sih seperti itu, kurang paham juga. Cuman katanya lumayan ada aja yang ngulang gitu untuk yang rancok. Jadi saya harapnya di antara kalian jangan ada yang sampai ngulang gitu ya. Semoga dapat nilainya yang bagus lah. Apalagi nih kan ujiannya nggak langsung diawasi secara langsung. Masih bisa WA-an sama teman. Ya kan? Ini bener nggak jawaban kita ini sama nggak? Menyamakan jawaban. Saya juga dulu mahasiswa sama seperti kalian. Tapi Tuhan sedih, Ibu. Kenapa? Tuhan sedih kalau kita begitu. Iya ya. Rizka udah ketawa banget. Ya, kerjakan sendiri lah. Ya. Lagian kan bisa open book. Ya, Samuel ya, bisa open book, bisa lihat contoh-contoh, tinggal ganti angka. Kan cuman hanya angka yang diganti. Oke. Udah, ada lagi? Nggak ada lagi? Biar kita akhiri pertemuan kita ini. Selamat mengerjakan. Ya, saya dikumpul deadline-nya Rabu. 1 soal, tapi dikumpul Rabu. Buat Nabil abis zuhur aja, Bu. Tadi soalnya Nabil bilang kelamaan, jadi buat Nabil langsung aja abis zuhur. Ya, fitnah besar Ibu, itu fitnah Bu. Saya tunggu ya, Nabil. Saya yang kemarin juga saya minta maaf, saya belum koreksi yang untuk yang rancop semuanya itu belum saya koreksi, tapi saya tahu kalian tuh paham ya. Yang untuk yang sebelumnya juga yang RBSL ya, RAK, RBSL udah lewat padahal ujiannya. Mohon maaf saya belum sempat mengkoreksi kemarin karena kegiatan yang di luar dugaan. Nah, nanti saya usahakan untuk koreksi, dan yang untuk yang RAK saya harap sih bisa lah kalian mengerjakannya. Oke. Ada lagi nih yang mau didiskusikan. Saya akhiri kalau begitu pertemuan kita hari ini. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Sampai ketemu besok. Besok ada kuis. Ingat besok ada kuis, ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Tetap di rumah, jangan berkeliaran kemana-mana, ya. Tetap jaga imun, walaupun tugas sangat banyak, tapi dinikmatin saja, biar imunnya baik, ya. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Ini apa? Tolong Nabil dengarkan. Nabil, tolong dengarkan kata Samuel. Oke ya, saya akhirin ya. Yaudah, selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Bu Pirta. Pagi Bu, terima kasih Bu. Makasih. Bu. Ya, sama-sama.